Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 821. Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihat wanita cantik di perusahaan kita? Siapa tahu, mungkin bukan dari perusahaan kita. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Tes, penampilan ini, sosok ini, tidak bisakah bintang besar yang datang ke perusahaan kita? Bagaimana jika bintang besar bisa berdiri di depan pintu? Itu benar. Semua pria yang lewat tidak bisa membantu tetapi menoleh ke belakang. Setelah mata mereka tertuju pada Gu Qinglian, mereka tidak bisa menjauh. Wanita ini sangat cantik. Temperamen eksternal Gu Qinglian hampir dapat memuaskan fantasi siapapun tentang kekasih impiannya. Pada saat itulah BMW X7 melaju dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan pintu. Hal pertama yang dilihat Gu Qinglian adalah logo mobil. Untuk sesaat, dia mengira itu adalah Long Zhaitian, dan senyum muncul di wajahnya yang cantik. Hanya saja ketika pintu mobil terbuka, bukan Long Zhaitian yang keluar, dan melihat plat nomornya, itu memang bukan nomor plat Long Zhaitian, kebetulan model mobilnya sama. Melihat bahwa itu bukan Long Zhaitian, Gu Qing mengembalikan senyum di wajahnya, tetapi wajahnya yang cantik masih sedingin orang asing. Turun dari BMW X7 adalah seorang pria muda dengan wajah berminyak dan seorang pria muda dengan wajah kurus. Pemuda dengan wajah berminyak menutupi wajahnya dengan kacamata hitam, setelah turun dari mobil, ia merobek kacamata hitamnya. Gu Qinglian juga memperhatikan bahwa orang ini adalah pemuda dengan mata menjijikkan yang dia temui di toko pakaian kemarin lusa, dan segera dia secara naluriah memalingkan muka. Hanya saja setelah pemuda berwajah berminyak itu melepas kacamata hitamnya, dia langsung melihat Gu Qinglian berdiri di depan pintu. Sekilas dia mengenali Gu Qinglian, dan ada tatapan berapi-api di matanya. Dalam 2 hari terakhir, dia telah menanyakan tentang identitas Gu Qinglian, tetapi dia belum membuat terobosan besar. Tanpa diduga, tidak ada tempat untuk menemukannya jika dia menerobos sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Tuan, pemuda kurus itu jelas memperhatikan Gu Qinglian, jadi dia menusuk Liao Jiawei, mengisyaratkan Liao Jiawei dengan mata yang sangat cabul. Aku melihatnya, dan aku tidak buta. Liao Jiawei merendahkan suaranya dan memarahi. Dengan mengatakan itu, dia merapikan gaya rambut dan pakaiannya, lalu berjalan menuju Gu Qinglian. Cantik, apakah kamu sedang menunggu seseorang? Liao Jiawei berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan bertanya. Aku tidak mengenalmu. Gu Qinglian memalingkan wajahnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia juga bisa melihat bahwa orang ini bukanlah orang yang baik, terutama cara orang ini memandangnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tidak masalah jika kamu tidak mengenalku, kamu bisa mengenalku sekarang. Liao Jiawei berkata dengan bercanda saat mendengar ini. Nona, ini Master Liao Jiawei, Master Liao. Master Liao menjalin hubungan dengan Nona di toko pakaian kemarin. Master Liao jatuh cinta pada Nona pada pandangan pertama. Dalam 2 hari terakhir, untuk menanyakan tentang Nona, Tuan Muda Liao bisa dikatakan telah menguras otaknya dan mematahkan sepatu besinya. Pemuda kurus di samping Liao Jiawei berkata dengan senyum cabul. Maaf, saya sudah punya suami, saya sudah menikah. Gu Qinglian berkata dengan wajah dingin. Tetapi ketika Liao Jiawei mendengar kata-kata ini, dia langsung senang. Hei, apa salahnya punya suami? Cao Aman, ahli strategi, penulis, dan pemikir hebat di negara kita, bahkan menyukai wanita cantik. Kenapa aku tidak bisa, Liao Jiawei, menyukai wanita cantik? Meskipun Tuan Cao ribuan tahun yang lalu, tapi saya mengaguminya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, senyuman di wajah Liao Jiawei semakin lebar, seolah dia menyukai wanita cantik, dia tidak malu, tapi bangga karenanya. Vulgar. Mendengar ini, Gu Qinglian memalingkan wajahnya yang cantik sudah sangat dingin. Mendengar kata-kata Gu Qinglian, Liao Jiawei menyingkirkan senyum di wajahnya. Nona, apakah Anda menunggu seseorang di sini? Apakah Anda ingin masuk ke Tianlin Pharmaceutical untuk mengunjungi seseorang di Tianlin Pharmaceutical? Misalnya, Zhong Guang, manajer umum Tianlin Pharmaceutical. Liao Jiawei bertanya dengan tenang. Gu Qinglian tidak menjawab, dia sedikit mengernyit,
dan melihat sekeliling untuk melihat apakah Long Zaitian telah tiba. Dia benar-benar lelah dengan gelandangan di depannya. Nona, saya bisa menebaknya jika Anda tidak memberi tahu saya. Seperti Anda, ada 8 dari 10 orang yang datang untuk meminta kerja sama dan melihat Zhongguang, tetapi mereka semua kembali dengan sia-sia. Meskipun farmasi Tianlin saat ini angin dan hujan genting, tetapi unta kurus lebih besar dari kuda, tidak semua orang yang ingin melihat Zhongguang dapat melihatnya. Liao Jiawei melirik Gu Qinglian, berbicara dengan sedikit bangga. Tapi Gu Qinglian masih mengabaikannya. Nona, izinkan saya menjelaskan. Sudah waktunya untuk pertikaian. Nama saya Liao Jiawei. Liao Qingguo, wakil manajer umum Tianlin Pharmaceutical, adalah ayah saya. Jika Anda ingin melihat Zhongguang, yang perlu Anda lakukan hanyalah beritahu ayahku. Kenapa kamu di sini? Menunggu di sini? Matahari sangat terik, tidak baik terbakar matahari. Awalnya, saya ingin bergaul dengan Anda sebagai orang biasa, tetapi balasan yang saya dapatkan adalah ketidakpedulian. Berhenti berpura-pura, ayahku adalah Liao Qingguo. Liao Jiawei menegakkan tubuhnya, berbicara dengan percaya diri. Kalau begitu aku akan bertengkar denganmu juga. Aku Tianlin Pharmaceuticalmu, ketua baru. Gu Qinglian benar-benar kesal dengan bajingan kecil ini, jadi dia hanya bisa melawan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah ketua baru. Apakah kamu bercanda? Nona, kamu menggertakku. Jika kamu adalah ketua, aku akan tetap menjadi ayah dari ketua. Tianlin Pharmaceutical memiliki seorang ketua keluarga Wang yang memegang kekuasaan. Hanya saja sesuatu terjadi pada keluarga Wang sekarang, tetapi kami belum pernah mendengar bahwa farmasi Tianlin kami diakuisisi oleh siapapun. Liao Jiawei tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Kamu belum mendengarnya karena kamu bukan eksekutif inti, tolong minggir. Gu Qinglian berkata dengan jijik. Nona, saya sekali lagi menasihati Anda bahwa jika Anda ingin melihat Zhongguang, tidak ada cara lain selain saya. Selama Anda makan malam dengan Tuan Ben malam ini, saya bahkan dapat membiarkan ayah saya tinggal di rumah Zhongguang. Beberapa kata bagus untukmu di depanku. Liao Jiawei masih memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Memandang Gu Qinglian, wanita ini benar-benar terkemuka. Hanya dengan melihatnya seperti ini membuatnya tidak dapat menahan diri, jantungnya berdebar kencang. Jika wanita seperti itu bisa mencium Fang Ze, bahkan jika dia mati, itu akan sangat berharga. Melihat Gu Qinglian seperti ini, dia semakin mengambil keputusan, dia harus mendapatkan wanita ini. Tolong pergi sekarang, suamiku akan segera datang, jika kamu berantakan, suamiku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Gu Qinglian dingin, dan nadanya dingin dan otentik. Karena kamu mempermalukan Liao Jiawei, maka jangan salahkan aku, Liao Jiawei, karena melakukannya sendiri. Namun, aku sangat menyukai temperamenmu yang panas. Wajah dingin muncul di wajah Liao Jiawei, dan dia menggerakkan tangannya ke arah dagu Gu Qinglian, ingin mencubit dagu Gu Qinglian. Pergilah. Melihat ini, Gu Qinglian menjatuhkan tangan Liao Jiawei dengan sebuah tamparan. Mendaratkan tamparan lain di wajah Liao Jiawei dengan punggung tangannya. Bab 822. Plak. Setelah ditampar seperti ini, Liao Jiawei jelas sedikit bingung. Terjadinya hal seperti itu di sini jelas menarik perhatian banyak orang yang lewat, dan banyak orang sudah berhenti untuk menonton. Melihat situasi di depan mereka, semua orang menunjuk dan berbicara. Bukankah ini anak dari Deputi General Manager Liao? Kenapa dia dipukuli? Tes, beraninya wanita ini memukul putra wakil manajer Liao. Terakhir kali seorang wanita memperlakukan Tuan Liao seperti ini, dia akhirnya menyerah dengan patuh. Wanita ini sangat cantik, kamu bisa tahu apa yang terjadi saat kamu memikirkannya dengan jari kakimu. Sayang sekali wanita cantik seperti itu memanfaatkan nenek moyang generasi kedua ini. Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu ingin dipusingkan? Ada suara-suara diskusi di antara kerumunan. Ketika Liao Jiawei disebutkan, semua orang merendahkan suaranya. Dari diskusi orang-orang ini, terlihat bahwa reputasi Liao Jiawei memang tidak sebaik itu. Jalang, kamu berani memukulku. Setelah ditampar, Liao Jiawei jelas marah. Aku berkata, biarkan kamu pergi. Gu Qinglian berkata dengan wajah dingin. Ketika Gu Qinglian bereaksi seperti ini, semua penonton menggelengkan kepala sedikit dan menghela nafas dalam hati. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa.
Semua orang tahu tentang ketenaran Liao Jiawei, dan tidak ada yang ingin menjadi burung awal. Sialan, apakah kamu menyelamatkan muka? Dasar jalang. Liao Jiawei memarahi, mengangkat tamparannya, dan menyapa wajah Gu Qinglian melihat ini. Gu Qinglian hampir secara naluriah menutup matanya. Baru kali ini, ledakan. Terjadi tabrakan hebat, diikuti dengan rem keras. Di bawah pengawasan semua orang, sebuah BMW X7 masuk, dan tanpa diduga, itu menjatuhkan Liao Jiawei dan kaki anjingnya yang berdiri di depan Gu Qinglian. Apa? Semua orang berseru. Gu Qinglian, yang matanya terpejam, menunggu lama, tetapi menemukan bahwa tamparan itu tidak mendarat di wajahnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sebuah mobil diparkir dalam jarak berjalan kaki darinya. Namun, Liao Jiawei dan kaki anjingnya terlempar beberapa meter, jatuh ke tanah, berjuang untuk bangun. Anjing yang baik tidak menghalangi dan tidak menabrakmu sampai mati. Aku sudah sangat penyayang. Long Zaitian turun dari mobil dengan nada dingin dan autentik. Anda datang. Ketika Gu Qinglian melihat Long Zaitian, dia bergegas dan memegang lengan Long Zaitian. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Saat dia melihat Long Zaitian, hatinya segera tenang, dan dia merasakan rasa aman. Perlahan, apakah kamu baik-baik saja? Long Zaitian memandang Gu Qinglian dengan lembut, dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Liao, apakah Anda baik-baik saja? Di antara para penonton, ada beberapa karyawan berkaki anjing yang bergegas membantu Liao Jiawei. Siapapun yang berani membantunya akan kehilangan pekerjaanmu. Ketika Long Zaitian melihat ini, nadanya dingin dan otentik. Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Liao Jiawei berjuang untuk bangun dan meraung keras. Dia terlihat sedikit malu sekarang, dan dia merasa darah di tubuhnya berjatuhan, yang sangat tidak nyaman. Harus dikatakan bahwa kecepatan, kekuatan, dan sudut Long Zaitian semuanya terkontrol dengan baik. Meskipun dia menjatuhkan Liao Jiawei ke udara, dia tidak membunuh Liao Jiawei secara langsung. Benar, siapa kamu? Mengapa kamu menyuruh kami untuk tidak bekerja? Mungkinkah kamu adalah ketua perusahaan kami? Mengetuk Tuan Liao ke udara, dan berani berbicara begitu keras, itu hanya mendekati kematian. Tuan Liao, apakah Anda baik-baik saja? Saya akan membantu Anda menemukan keamanan dan mengajari kedua orang yang tidak tahu harus berbuat apa ini. Anjing-anjing di kerumunan tampak menyanjung dan otentik. Aku bukan ketuamu, tapi istriku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya menjadi dingin. Kamu gila, kan? Kami Tianlin Pharmaceuticals sama sekali tidak memiliki ketua. Artinya, berpura-pura menjadi pemimpin dan temukan posisi yang lebih bisa diandalkan. Saya pikir mereka gila. Mereka berpura-pura baik-baik saja, tetapi mereka berani memukul Tuan Liao seperti ini. Anjing-anjing yang menjilat Liao Jiawei terus-menerus menyalahkan Long Zaitian dan Gu Qinglian, tapi Long Zaitian tidak peduli. Sial, Satpam, panggil semua Satpam keluar untukku. Liao Jiawei meraung. Sepertinya kamu tidak cukup terluka. Mata Long Zaitian menjadi dingin, dan dia berjalan menuju Liao Jiawei. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Liao Jiawei panik. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan lelaki tua itu kemarin, mengatakan bahwa bahkan seorang lelaki tua tidak dapat mengacaukan keberadaan. Tiba-tiba dia merasa bahwa lingkungannya penuh dengan bahaya. Ditatap oleh Long Zaitian, dia merasa seperti dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Apa-apaan? Kenapa kamu berdiri di sana? Pergi dan panggil Satpam. Ini orang gila. Suruh Satpam menangkap orang gila ini. Liao Jiawei hendak menangis mendengar kata-kata ini, seseorang menyelinap pergi dan benar-benar memasuki gedung untuk memanggil Satpam. Apa yang akan kamu lakukan? Aku di sini, bahkan tidak berpikir untuk menyentuh rambut Tuan Muda Liao. Jangan takut, Tuan Muda Liao, aku di sini. Seorang karyawan Tianlin Pharmaceutical berdiri di depan Liao Jiawei, berbicara dengan sedikit gugup, Long Zaitian tinggi, dan dia merasa bukan lawan. Orang-orang besar, ayo pergi bersama. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia berencana menyatukan beberapa kaki anjing seperti dia untuk bergabung dengan Fang Long Zaitian. Plak, Long Zaitian menamparnya, karyawan itu ingin memblokirnya dengan tangannya, tetapi kekuatan Long Zaitian terlalu besar. Bahkan jika tamparan itu diblokir, dia tetap menamparkan karyawan berkaki anjing itu ke tanah, dan tetap kepala duluan.
Karyawan berkaki anjing itu merasa pusing beberapa saat, menggelengkan kepalanya, dan langsung pingsan. Melihat ini, karyawan berkaki anjing lainnya juga ketakutan. Jangan panik, Tuan Muda. Saya akan memanggil keamanan untuk Anda. Ya, ya, saya akan memanggil keamanan untuk Anda juga. Tunggu, Tuan Muda, ayo. Dan aku akan kuambilkan kursi roda untuk Tuan Mudamu, dan aku akan memanggil ayahmu juga. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Setelah melihat metode kejam Long Zaitian, kaki anjing menemukan segala macam alasan dan bergegas pergi. Lelucon apa? Tamparan ini langsung mengenai kepala orang itu terlebih dahulu. Kekuatan iblis macam apa ini? Jika kepala Anda membentur tanah seperti ini, Anda mungkin mengalami gegar otak dalam hitungan menit. Anda bahkan mungkin tidak bisa menjadi orang normal selama sisa hidup Anda. Jangan datang ke sini, jika aku datang lagi, aku akan memanggil seseorang. Liao Jiawei berkata dengan panik. Bukankah orang-orangmu pergi untuk memanggil seseorang? Long Zaitian berkata dengan dingin. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan main-main. Ayah saya adalah Liao Qingguo. Liao Qingguo tahu itu. Ayah saya, Liao Qingguo, wakil manajer umum Tianlin Pharmaceutical. Menyinggung perasaan saya, jadi Anda bahkan tidak ingin melihat Zhongguang. Liao Jiawei masih sekarat, setengah memohon belas kasihan dan setengah lagi mengancam. Apa wakil manajer umum yang rusak? Putra wakil manajer umum dapat melakukan apapun yang dia mau. Sudut mulut Long Zaitian menjadi dingin, dan nadanya dingin dan otentik. Dia menatap Liao Jiawei, meraih kerah Liao Jiawei, dan langsung memutar Liao Jiawei ke atas. Bab 823. Begitu banyak kekuatan, apakah ini iblis? Itu baru saja mengangkat orang itu. Pria ini beratnya setidaknya 150 kati, tapi dia mengangkatnya dengan satu tangan. Itu terlalu ganas, kekuatan ini terlalu ganas. Baju Tuan Muda Liao ini juga bagus, kualitasnya, tidak ada yang perlu dikatakan, masih belum sobek setelah banyak masalah, di mana kamu membelinya? Hei, aku juga ingin tahu. Melihat adegan ini, semua orang membicarakannya, tetapi mereka hanya berbicara, dan sepertinya mereka agak keluar dari topik. Liao Jiawei terlempar ke tanah oleh Long Zaitian lagi, meringis kesakitan. Demi Tuhan, lupakan saja, jangan besar-besarkan, mari kita lihat dulu sikap ayahnya. Gu Qinglian juga datang, mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian. Telepon ayahmu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata, Liao Jiawei segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Di dalam gedung Tianlin, dua pria parubaya berjas dan sepatu kulit sedang berjalan di luar, diikuti oleh sekelompok profesional berjas dan sepatu kulit. Keduanya berbicara, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu. Manajer Zong, bukankah kamu mengatakan bahwa ketua baru akan tiba pada jam 2? Sekarang sudah jam 2. Di samping Zhongguang, seorang pria parubaya yang bengkak bertanya. Nona Gu sendiri tidak mau membuat profil tinggi, tapi dia belum datang ke sini, jadi aku hanya bisa menjatuhkanmu dan menunggu, untuk mengungkapkan ketulusan kami. Ketua baru bisa langsung mengakuisisi Tianlin Pharmaceutical, dengan kuat kekuatan finansial dan tak perlu dikatakan lagi tentang hubungan pribadi. Demi diri kita sendiri dan masa depan perusahaan, kita harus menjaganya dengan baik. Ketika Zhongguang mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, saya, wakil manajer umum, baru mengetahui hari ini bahwa perusahaan telah berpindah tangan. Saya sedikit terkejut, meskipun ini adalah sesuatu yang diharapkan sejak lama. Pria parubaya yang bengkak itu mengangguk dengan canggung. Qingguo, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi setelah ini. Namun, ketua baru masih mempercayai kita. Aku merasa dia tidak akan mempermalukan kita. Ketika Zhongguang mendengar ini, nadanya tenang dan otentik. Lebih baik seperti itu. Liao Qingguo menghela nafas ringan. Pada saat itu juga beberapa orang yang panik bergegas masuk. Keamanan. Keluar, sesuatu terjadi di luar, sesuatu yang serius terjadi. Begitu beberapa orang masuk, mereka berteriak keras. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan dengan panik seperti itu? Liao Qingguo memarahi setelah mendengar kata-kata itu. Manajer umum, wakil manajer umum, sesuatu yang serius terjadi. Seseorang di luar membuat masalah dan melukai putra Anda, Tuan Muda Liao.
kata salah satu karyawan dengan wajah sedih. Apa? Apa yang terjadi? Zhong Guang mendengar kata-kata itu, menangis pelan, dan bertanya. Dengan mengatakan itu, dia keluar lebih dulu. Putranya sendiri dipukuli, Liao Qingguo tidak mengabaikannya, dan buru-buru mengikutinya keluar. Ketika dia keluar, dia melihat Liao Jiawei tergeletak di tanah, terus-menerus memegang ponselnya, tangannya gemetar, dan dia terlihat sangat malu. Di depan Liao Jiawei, berdiri Long Zaitian dan Gu Qinglian. Ketika Liao Qingguo melihat ini, hatinya sakit setengah mati, dan dia akan bergegas. Hanya pada saat ini, Zhong Guang meraih tangan Liao Qingguo. Old Zhong? Apa yang terjadi? Anakku dipukuli seperti ini. Liao Qingguo berkata dengan cemas. Yang di depannya adalah ketua baru kita. Nada bicara Zhong Guang dingin dan asli. Tidak ada yang bisa memukul siapapun. Liao Qingguo berkata, lihat dulu situasinya, aku yakin orang-orang Nona Gu tidak akan main-main. Pada akhirnya, Zhong Guang akan stabil. Kami datang, manajer Zhong dan wakil manajer umum Liao ada di sini. Sudah berakhir, bahkan manajer Zhong pun terkejut. Atau tidak bagus. Bahkan putra wakil manajer umum Liao berani bertarung, dia sangat berani. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika istrimu diperkosa, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Benar, semua orang tahu kebaikan Liao Jiawei, kan? Itu benar, itu pantas. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan ada berbagai macam pendapat. Tentu saja, siapapun yang tidak puas dengan Liao Jiawei hanya bisa merendahkan suaranya. Bagaimanapun, setiap orang masih harus bekerja di Tianlin Medicine. Hahaha, ayahku ada di sini, kamu sudah mati. Mendengar diskusi semua orang, Liao Jiawei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sedikit gila. Ledakan. Long Zaitian mendarat di dada Liao Jiawei lagi, menendangnya dari jarak jauh. Temanku, tolong berbelas kasih. Zhong Guang menghentikannya. Liao Qingguo bergegas ke Liao Jiawei, mencoba membantunya berdiri. Ayah, kamu harus memutuskan untukku. Aku dipukuli oleh dua pria dan wanita ini. Kata Liao Jiawei dengan ingus dan air mata. Diam dan katakan siapa anjing dan wanita. Apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya. Liao Qingguo memarahi dengan keras. Zhong Guang menatap Gu Qinglian lagi, membungkuk dalam-dalam, dan kemudian bertanya. Nona Gu, ada apa? Pelacur bau ini tidak tahu malu. Aku menyukainya, tapi dia masih mendorong bolak-balik. Ayah, Paman Zhong, kamu harus membuat keputusan untukku. Liao Jiawei menangis. Nizi, kamu akan membuatku kesal, kamu akan membuatku kesal. Mendengar ini, Liao Qingguo sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Plak, sudah terlambat untuk mengatakannya, dan kemudian terlalu cepat, dan sebuah tamparan dilemparkan ke wajah Liao Jiawei. Ayah, mengapa ayah memukul saya? Saya dipukuli dan ayah memukul saya. Apakah ayah kandung saya? Liao Jiawei tercengang dan menangis lebih keras. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa ayah memukulku? Liao Qingguo berdiri, menunjuk ke arah Liao Jiawei dan berteriak keras. Ketika Zhong Guang mendengar percakapan antara ayah dan anak itu, sudut mulutnya berkedut. Jadi, Liao Jiawei, leluhur generasi kedua, pasti cukup pintar untuk menimbulkan masalah besar. Ini adalah suamiku, Long Zaitian, dan ini adalah Liao Jiawei, yang mengaku sebagai putra wakil manajer umum Liao. Mengatakan bahwa dia mencintai wanita cantik seperti Cao Gong. Menuntutku secara berlebihan, dan berencana untuk membawaku pergi. Dengan paksa. Apakah budaya perusahaan Tianlin Pharmaceutical membudidayakan bajingan? Ekspresi Gu Qinglian dingin dan asli. Ketua Gu, ini adalah kesalahan Liao Jiawei, dan dia akan memikul tanggung jawab yang relevan. Harap tenang, Ketua Gu. Saya sekarang meminta maaf kepada Anda atas nama wakil manajer umum Liao dan putranya, dan mohon maaf. Wajah Zhong Guang memerah, dan nadanya memprihatinkan. Pada akhirnya, dia malah langsung berlutut. Ketua Gu, saya terkutuk, itu karena keluarga saya tidak ketat, saya dibesarkan tetapi tidak mengajar, saya bersedia mengambil semua tanggung jawab. Ayah berlutut kepada Anda, dan mohon banyak orang dewasa. Liang Qingguo berlutut dengan plop. Zhong Guang dan Liao Qingguo adalah pemimpin absolut Tianlin Pharmaceutical, dan mereka berlutut ketika mereka mengatakan bahwa mereka berlutut. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini. Apa yang terjadi?
Ketua Gu. Apalagi yang terjadi? Apakah Anda tidak melihat manajer umum dan wakil manajer umum berlutut? Dia sudah mengungkapkan identitasnya, kamu tidak percaya, permainan sudah berakhir sekarang. Itu semua salah Liao Jiawei, dan otak sedum setiap hari. Kamu mati, dan kamu membunuh kami. Ini lebih dari merugikan kita. Aku khawatir seluruh perusahaan akan habis dengan dia, sampah ini. Berakhir, semuanya sudah berakhir. Situasi perusahaan akhir-akhir ini tidak baik. Ini membuat perusahaan yang sudah terpuruk menjadi lebih buruk. Melihat ini, semua orang berseru satu demi satu, dan ada tangisan sedih di tempat kejadian. Bab 824. Anak bodoh, kenapa kamu tidak datang ke sini dan meminta maaf kepada Nona Gu dan Tuan Long? Liao Qingguo memarahi dengan keras. Liao Jiawei sangat ketakutan saat ini sehingga dia merangkak dan berlutut di tanah, ketakutan. Minta maaf, kamu minta maaf. Liao Qingguo memarahi lagi. Nona Gu, Tuan Long, saya buta, saya salah. Liao Jiawei berlutut di tanah, sangat malu. Jika ada waktu berikutnya, kurasa kamu tidak perlu hidup di dunia ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Pasti, tidak akan ada waktu berikutnya. Liao Jiawei berkata dengan panik saat mendengar ini. Manajer Zong, wakil manajer Liao, ayo masuk dan bicara. Ketika Gu Qinglian melihat ini, nadanya dingin dan asli, sulit baginya untuk mengejar sikap Zong Guang dan Liao Qingguo. Terima kasih Nona Gu, terima kasih Tuan Long. Zong Guang, Liao Qingguo, dan Liao Jiawei saling berterima kasih setelah mendengar kata-kata itu. Zong Guang dengan cepat berdiri dan memimpin jalan, tetapi Liao Qingguo tidak mengikuti, matanya tertuju pada Liao Jiawei. Ayah, aku. Tubuh Liao Jiawei sedikit gemetar saat bertemu dengan tatapan membunuh Liao Qingguo. Jika kamu biasanya bermain dengan wanita, dan kamu berani mengulurkan tangan tanpa melihat wanita seperti apa itu. Sepertinya aku terlalu santai denganmu. Nada bicara Liao Qingguo sangat dingin dan asli. Ayah, saya tidak tahu bahwa dia adalah ketua baru. Selain itu, dia sangat cantik bahkan seorang pria pun akan jatuh cinta padanya. Selain itu, saya adalah pria yang tidak normal. Kata Liao Jiawei dengan wajah sedih. Kentut ibumu, kamu berani menjangkau jika orang lain punya suami. Apakah aku mengajarimu ini? Tidak tahu malu, menjijikkan, tidak tahu malu. Biasanya aku tahu bahwa kamu memiliki reputasi buruk di perusahaan, dan kupikir seseorang dengan jahat memfitnahmu, sekarang sepertinya itu semua benar. Kali ini, jika perusahaan menderita kerugian karena ini, itu adalah tanggung jawab Anda. Mendengarkan kata-kata Liao Jiawei, Liao Guoxing berteriak keras bahwa dia tidak peduli semua orang menonton. Keluarga Wang yang semula adalah ketua perusahaan telah runtuh, kini perusahaan tersebut telah dimerger dan diakuisisi, masih dalam keadaan genting. Arah masa depan perusahaan juga terkait erat dengan masa depannya sendiri. Pada saat kritis seperti itu, Liao Qingguo merasa sangat kesal karena putranya membuat keributan. Apa salahnya punya suami? Yang punya suami keluar untuk mencuri makanan. Terlalu banyak. Liao Jiawei berkata dengan sedikit marah. Kamu hanya akan membuatku kesal. Anak bodoh, aku akan memukulmu sampai mati. Mendengar kata-kata ini, Liao Qingguo menjadi semakin marah, merasa bajingan ini sama sekali tidak berniat untuk bertobat. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Liao Qingguo menggerakkan tangannya lagi, dan menamparkan Liao Jiawei sebagai salam, tetapi Liao Jiawei tidak berani melawan. Di bawah konsesi Zong Guang, Gu Qinglian dan Long Zaitian masuk dan memasuki ruang tamu. Nona Gu, Tuan Long, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi hari ini, dan saya minta maaf lagi. Zong Guang berkata dengan sangat panik. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ketika Long Zaitian itu mendengar kata-kata berkata acuh tak acuh. Satu hal adalah hal lain, benar dan salah, dia masih membedakan dengan jelas. Bagaimanapun, itu terjadi pada pengobatan Tianlin, dan saya memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk itu. Kata Zong Guang lagi. Pada saat itu juga pintu ruang tamu didorong terbuka, dan Liao Qingguo masuk dengan agak malu, dahinya sedikit berkeringat, dan pakaiannya agak berantakan. Nona Gu, Tuan Long, baru saja saya memberi pelajaran pada anjing itu. Saya akan terus meminta pertanggungjawabannya atas masalah ini. Tolong, Nona Gu, Tuan Long,
jangan membuat kami marah di Tianlin Medicine karena masalah ini. Sebagai ayah Liao Jiawei, saya bersedia memikul semua tanggung jawab dan hukuman. Liao Qingguo berdiri di sana, menenangkan diri, dan berkata dengan serius. Wakil manajer umum Liao, saya hanya tidak ingin lain kali. Masalah ini bukan niat awal Anda, wakil manajer umum Liao. Saya, Gu Qinglian, bisa membedakan yang benar dari yang salah. Selain itu, harus ada toleransi sebanyak saya bisa, saya masih memilikinya. Wajah Gu Qinglian dingin, dan nadanya tenang dan asli. Terima kasih, Mes. Gu, sudah banyak, dan terima kasih, Mer. Long. Liao Qingguo berkata lagi. Ayo duduk. Gu Qinglian berkata dengan acuh tak acuh, dan ketika semua orang duduk, Gu Qinglian mulai berbicara. Kemarilah hari ini, sebenarnya, yang utama adalah melihat lingkungan di sini, situasi di sini. Mendengar ini, semua orang sedikit terpana, lihat lingkungan di sini, lihat situasinya di sini. Setelah hal seperti itu terjadi, ketua baru mungkin sangat tidak puas dengan lingkungan dan situasi di sini, bukan? Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu. Saya percaya bahwa General Manager Zhong telah memberitahu semua orang bahwa Tianlin Pharmaceutical dan Tiansu Medical Device Manufacturing telah diakuisisi oleh Grup Gu dan menjadi anak perusahaan Grup Gu. Saya juga ketua perusahaan. Nama saya Gu Qinglian, saya tidak memperkenalkan diri secara detail. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa bertanya kepada General Manager Zhong. Gu Qinglian berdiri dan memberikan pidato pembukaan yang sederhana. Setelah selesai berbicara, terdengar tepuk tangan meriah. Di depan begitu banyak orang, aura Presiden Wanita Gunung Es Gu Qinglian yang tidak dekat dengan orang asing lebih jelas, membuat orang merasa bahwa dia dapat dilihat dari kejauhan tetapi tidak dapat dipermainkan. Selama periode ini, banyak manajer muda di tempat kejadian diam-diam menatap Gu Qinglian, dan bahkan menunjukkan ekspresi malu karena tersipu. Ketua baru juga terlalu cantik, tak heran Liao Jiawei melakukan kesalahan. Baru-baru ini Tianlin Pharmaceutical telah mengalami banyak pasang surut dan banyak perubahan. Nyatanya, saat ini, saya sangat jelas tentang apa yang dikhawatirkan semua orang. Saya khawatir akan ada perubahan, dan akan ada menjadi pejabat baru yang menjabat. Gu Qinglian melihat sekeliling ke kerumunan, dan berkata dengan nada tenang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dan sedikit mengangguk. Jelas, apa yang dikatakan Gu Qinglian menyentuh hati mereka. Namun, yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang adalah bahwa semua yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi sekarang. Sebelum saya memahami sepenuhnya struktur perusahaan, saya tidak akan melakukan reformasi apapun. Karena sebelum saya memahami sepenuhnya struktur perusahaan, menurut pendapat saya, reformasi apapun yang dilakukan tidak akan sepenuhnya masuk akal. Butuh waktu untuk memahami sepenuhnya struktur perusahaan, setidaknya 3 hingga 5 bulan. Setelah itu, saya masih mengerti bahwa dengan menonton, Tianlin Pharmaceutical masih memiliki General Manager Zhong dan Deputi General Manager Liao sebagai intinya. Mereka mengelola seluruh urusan perusahaan, saya akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tetapi saya akan menganggap pendapat Anda orang tua sebagai yang utama. Gu Qinglian mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan. Plok plok plok. Begitu Gu Qinglian selesai berbicara, ada tepuk tangan meriah. Inilah hasil yang mereka inginkan. Meskipun Gu Qinglian tidak berjanji untuk tidak pernah menggunakan pisau di Tianlin Pharmaceutical, setidaknya dia tidak akan melakukannya dalam jangka pendek. Bab 825. Jika Tianlin Medicine bersikeras pada perubahan dan reformasi, mereka lebih cenderung menerima reformis moderat daripada reformasi yang kuat. Kata-kata Gu Qinglian jelas sangat menggugah selera mereka. Apa yang telah dilakukan Mes? Gu menunjukkan bahwa Mes Gu adalah orang yang bijak. Di bawah kepemimpinan Mes Gu, pengobatan Tianlin pasti akan berkembang dan mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Zhong Guangwen mengatakan hal yang sama, dengan tulus. Ketua Gu adalah orang yang melakukan hal-hal hebat. Betul. Di bawah kepemimpinan Mes Gu, Tianlin Pharmaceutical pasti akan mencapai ketinggian baru. Nona Gu sangat berwawasan, sungguh meyakinkan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berbicara sepanjang jalan. Yang lain, saya tidak akan banyak bicara. Jika tidak ada yang lain, semua orang bisa pergi.
Selanjutnya, saya berharap General Manager Zhong akan mengajak saya berkeliling. Ini pertama kalinya saya di perusahaan dan saya ingin mengenal lingkungan. Segera, Gu Qinglian berkata lagi. Baiklah, Nona Gu, Tuan Long, aku akan membawamu berkeliling secara pribadi. Ketika Zhong Guang mendengar ini, dia buru-buru menjawab. Dia berpikir bahwa ketua baru akan menjadi yang pertama menjabat, dan dia akan membangun prestise jika terjadi sesuatu, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia salah. Kebijakan lembut Gu Qinglian sedikit mengejutkan mereka. Selanjutnya, Zhong Guang memimpin Gu Qinglian dan Long Zaitian melalui perusahaan. Seluruh proses memakan waktu hampir 1 jam. Segera, di bawah kepemimpinan Zhong Guang dan yang lainnya, dia dan Long Zaitian pergi ke Pusat Litbang Farmasi Tianlin dan Pusat Litbang Peralatan Medis Tiansu. Seluruh proses memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah berkenalan dengan bisnis Tianlin Pharmaceutical, Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi. Ketika meninggalkan Tiansu Medical Devices Co., Ltd., sudah lewat jam 4, dan pergi menjemput Long Xiaoxi pulang sekolah. Bagaimana kabarku hari ini? Duduk di dalam mobil, Gu Qinglian bertanya dengan sengaja, seolah menunggu pujian. Apalagi, tentu saja sangat bagus. Kamu bukan anak kecil, jadi tentu saja kamu berperilaku sangat baik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia tersenyum puas. Ini adalah jawaban yang dia inginkan, dan sepertinya penegasan Long Zaitian akan membuatnya sangat bahagia. Anggap kamu bisa bicara. Gu Qinglian sangat puas. Setelah meneguk air, dia memeluk Long Zaitian lagi, dengan senyum puas di wajahnya yang cantik. Mengendarai mobil, Long Zaitian pertama-tama pergi menjemput Long Xiaoxi, lalu pergi ke pasar sayur, dan akhirnya keluarga beranggotakan 3 orang itu kembali ke rumah. Meskipun ada liku-liku dalam urusan hari ini, semuanya berjalan lancar, dan Gu Qinglian jelas dalam suasana hati yang baik. Setelah kembali ke rumah, Gu Qinglian pergi ke dapur untuk membantu Long Zaitian. Sekitar 1 jam berlalu, dan sebuah meja berisi hidangan keluar. Tes, lihat, dia sudah mati, dan dia baru saja mati seperti itu. Li Ping menonton berita di TV dan berbicara kepada semua orang. Apa yang mati? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya dengan ragu. Bajingan itu yang meninggal. Bajingan dari keluarga Sangguan meninggal. Tubuhnya dibebaskan. Kematiannya menyedihkan. Li Ping menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian di samping memperhatikan Long Zaitian setelah mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak banyak bicara, dan dia tidak menunjukkan banyak keanehan. Dia mungkin tahu bahwa kematian Sangguan Bolin kurang lebih terkait dengan Long Zaitian. Bukankah itu hal yang baik untuk mati? Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Itu hal yang baik, hal yang sangat baik. Mendengar ini, Li Ping sangat setuju dengan Long Zaitian. Saya tidak menyangka kematian Sangguan Bolin begitu menyedihkan. Sepertinya kali ini keluarga Sangguan benar-benar bertemu lawan mereka. Saat ini, Gu Yunsan di samping cukup emosional. Senang mati. Bagaimana pengganggu seperti itu bisa bertahan di tahun baru? Aku benar-benar ingin berterima kasih kepada orang yang membunuh penjahat ini. Ini hanya menghilangkan kerugian bagi orang-orang. Long Defu juga sangat emosional. Itu bagus, jadi mertuaku dan kami lega. Tahukah kamu, jika anak seseorang menjadi sasaran, bukankah kamu perlu khawatir tentang kematian? Li Ping terus berbicara lagi. Menurut informasi yang dirilis polisi, jenazah Sangguan Lin yang buron ditemukan pada pukul 6 hari ini di sebuah kolam sampah. Menurut umpan balik polisi, Sangguan Lin meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan, 483 luka, dan kedalaman setiap luka lebih dari 5 cm. Keadaan kematian dapat digambarkan sebagai sangat menyedihkan, dan berbagai bukti menunjukkan bahwa dia menderita sakit yang luar biasa selama hidupnya. Di dalam TV, suara pembawa acara terdengar. Mendengarkan suara-suara ini, Long Zaitian terlihat tenang, dia kecanduan makan, seolah dia tidak tertarik dengan hal-hal ini. Tes, benar-benar kejam. Dia mati dengan lebih dari 400 pisau di tubuhnya. Orang kejam macam apa dia yang bisa melakukan hal kejam seperti itu? Sangguan Bolin ini pasti lebih buruk daripada kematian sebelum dia meninggal, kan? Melihat beritanya, Long Defu sangat emosional. Itulah yang pantas dia dapatkan.
Memikirkan bagaimana dia menghancurkan keluarga orang lain saat itu. Dia meminta masalah sekarang karena dia telah berakhir seperti ini. Ketika Liping mendengar ini, dia serius dan tulus. Sangguan Bolin ini mengatakan bahwa dia juga anggota inti dari keluarga Sangguan. Dia meninggal seperti ini secara tidak terduga. Dan dia meninggal dengan sangat menyedihkan, tapi tidak apa-apa. Apa yang dilakukan penjahat seperti itu di dunia ini? Gu Yunsan sangat emosional. Hal yang sangat mengejutkan terjadi di kota Linjiang, untuk sementara. Hampir seluruh stasiun TV penuh dengan berita tentang Sangguan Bolin. Di dalam villa, sebuah keluarga besar duduk bersama dan menonton berita dengan penuh semangat. Long Zaitian sedang makan dengan serius. Setelah makan, dia kembali ke kamar. Tidak lama setelah Long Zaitian pergi, Gu Qinglian juga meninggalkan meja makan dan kembali ke kamar. Lebih dari 400 pisau di tubuh Sangguan Bolin dikerjakan olehmu. Setelah memasuki ruangan, Gu Qinglian bertanya. Hati-hati dengan lebih dari 400 pisau, ini terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin aku yang melakukannya? Aku bukan orang yang sadis. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Siapa yang melakukan itu? Mendengar ini, Gu Qinglian menghela nafas pelan dan bertanya serta menjawab. Tentu saja itu dilakukan oleh orang yang paling membenci Sangguan Bolin. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ketika Gu Qinglian mendengarkan, dia langsung merasa itu masuk akal. Lagi pula, orang yang membenci Sangguan Bolin kehilangan kedua orang tuanya karena ini. Kebencian yang begitu dalam, apalagi beberapa ratus pisau, akan membunuh Sangguan Bolin hingga ribuan pisau, tidak berlebihan. Sangguan Bolin pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Mendengar ini, Gu Qinglian sangat emosional. Tidak hanya itu, keluarga Sangguan juga akan menderita karena ini. Bukannya mereka tidak melapor, waktunya belum tiba, dan siklus karma membuat pembalasan tidak menyenangkan. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Bab 826. Bagaimana Anda tahu? Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Karena yang memberi mereka pembalasan adalah aku. Long Zaitian bersandar di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Gu Qinglian berjalan menuju Long Zaitian, duduk di sebelah Long Zaitian, dan memeluk lengan Long Zaitian. Suamiku, meskipun kamu benar, aku bahkan tidak ingin melihatmu dalam bahaya. Keluarga Sangguan mengakar kuat dan tidak mudah dihadapi. Jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku, membawa Sangguan Bolin ke pengadilan, dan akhirnya membiarkan Sangguan Bolin mati. Keluarga Sangguan dan aku sudah menjadi musuh yang mematikan. Beberapa hal, begitu dimulai, tidak akan pernah melihat ke belakang. Itu mungkin jika Anda ingin menyingkirkan masalah di masa depan selamanya, Anda hanya dapat melakukan hal-hal sampai akhir, tentu saja. Long Zaitian membelai rambut indah Gu Qinglian, dan berkata sambil tersenyum. Kalau bukan karena aku, tidak akan seperti ini. Gu Qinglian mengusap pipi Long Zaitian, dan berkata dengan rasa bersalah. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah istriku. Jika aku tidak melindungimu, siapapun yang melindungimu. Seperti yang aku katakan, aku akan membunuh siapa saja yang mengancammu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, hatinya dipenuhi dengan emosi. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya mencium pipi Long Zaitian. Aku akan keluar untuk menelepon. Long Zaitian tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata pada Gu Qinglian. Yah, ayo pergi, aku akan memandikan Xiaoxi. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menjawab. Di bawah tatapan lembut Gu Qinglian, Long Zaitian meninggalkan ruangan dan menuju keluar. Begitu berada di luar, Long Zaitian memanggil Lei Hu. Tuan Long, selamat malam. Tuan Long sedang mencari saya saat ini. Ada apa? Di ujung lain telepon, suara Lei Hu terdengar. Biarkan kamu memilih 10 orang, kapan kamu bisa memilih mereka? Long Zaitian langsung ke intinya. Sudah dipilih. Kapanpun Tuan Long punya waktu, dia bisa datang kapan saja. Lei Hu menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Besok jam 2 siang, saya akan bertemu dengan mereka. Anda bisa mengatur lokasinya. Anda bisa mengaturnya dimanapun menurut Anda tempat yang paling cocok. Setelah merenung sejenak, kata Long Zaitian. Oke.
Tempat yang paling cocok untuk pelatihan seni bela diri dan pertukaran seni bela diri tentu saja adalah lapangan tinju bawah tanah Hongdaoko kita dan Aula Seni Bela Diri Tiandao. Bagaimana dengan Aula Seni Bela Diri Tiandao? Lei Hu menyarankan. Bagus, Balai Seni Bela Diri Tiandao. Long Zaitian juga sangat gesit. Ketika dia mengatakan ini, dia memikirkan sesuatu lagi, jadi dia berkata. Ngomong-ngomong, bawa anak itu dari keluarga Jiang. Baik, Tuan Long. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Satu hal lagi, tolong bantu saya mencari tahu waktu upacara peringatan Sangguan Bolin. Tuan Long, mengapa bertanya tentang ini? Lei Hu bingung. Untuk menyatakan belasungkawa, tentu saja. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Belasungkawa. Ya, Long Zaitian menjawab, tetapi Lei Hu tidak berbicara lama, dan pergi untuk meratapi Sangguan Bolin. Bagaimana ini terdengar sangat aneh. Tuan Long, apakah Anda yakin itu belasungkawa? Lei Hu sangat penasaran. Jangan khawatir tentang itu, kamu hanya bertanya. Sebenarnya, ini adalah belasungkawa, aku ingin melihatnya. Long Zaitian tidak jelas dan otentik. Oke, aku akan membiarkan seseorang memperhatikan, seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya. Segera, Lei Hu setuju dengan sangat cepat. Yah, aku tidak punya pekerjaan lain di sini. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu. Long Zaitian menanggapi, lalu berkata, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Selamat tinggal, Tuan Long. Lei Hu menjawab, Long Zaitian menutup telepon setelah mendengar kata-kata itu, dan setelah menutup telepon, Long Zaitian kembali ke villa. Pada malam hari, di kota Linjiang, di sanatorium senior keluarga Sangguan. Sangguan Yunlai sedang berbaring di tempat tidur mengenakan gaun rumah sakit. Matanya tertutup rapat, semua jenis peralatan medis diletakkan di sekelilingnya, dan juga ada alat bantu pernapasan di hidungnya. Seiring waktu berlalu, Sangguan Yunlai sedikit membuka matanya, dan cahaya putih di sekitarnya sedikit menyilaukan. Di bangsal, saat ini, juga penuh dengan orang-orang dari keluarga Sangguan. Cucuku, cucu Bolinku, mengapa kamu pergi seperti ini? Kamu mati sangat parah, sangat parah. Pria berkepala putih memberikan pria berambut hitam, dan pria berkepala putih memberikan pria berambut hitam. Ketika Sangguan Yunlai bangun, hal pertama yang dia katakan adalah Taoisme. Kakek, kamu akhirnya bangun. Patriark tua, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, ada apa denganmu? Kamu tidak bisa jatuh, orang tidak bisa dibangkitkan setelah kematian, tenang saja. Mendengar suara Sangguan Yunlai, semua orang berkata lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, Sangguan Yunlai menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu pingsan lagi. Kakek, Sangguan Bowen meneriakkan beberapa kata dengan tergesa-gesa, tetapi tidak ada gunanya, Sangguan Yunlai pingsan lagi. Dokter, apa yang terjadi? Apakah ada yang bisa Anda lakukan? Sangguan Bowen berkata dengan marah. Patriark tua pingsan 13 kali hari ini. Dalam situasi ini, tidak dapat dikatakan bahwa Patriark tua memiliki masalah fisik. Patriark tua menderita penyakit jantung. Dia terlalu sedih dan kelelahan. Begitu dia memikirkan hal-hal yang menyedihkan, dia akan kehilangan kekuatannya dan pingsan. Dokter dengan jas putih di sebelahnya memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Apakah kamu masih perlu mengatakan ini? Kamu sudah mengatakan ini 10 kali hari ini, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Yang aku tanyakan adalah apakah kamu punya cara, apakah ada cara? Sangguan Bowen benar-benar meledak, setelah hal seperti itu terjadi, keluarga Sangguan sudah panik, begitu pula kakeknya saat ini. Ya, Anda dapat menggunakan suntikan untuk sementara mempertahankan keadaan terjaga Patriark tua. Namun, obat-obatan seperti obat kardiotonik sangat berbahaya bagi orang-orang seusia Patriark tua. Saya menyarankan agar Patriark tua bangun sendiri perlahan-lahan. Mendengar ini, dia buru-buru berkata. Sutik. Sangguan Bo mendengarnya. Tapi, bukankah kamu mengatakan tidak ada suntikan? Tuan muda, apakah kamu yakin? Dia berkata dengan sedikit ragu. Di mana begitu banyak omong kosong, biarkan kamu menyuntikkannya, dan jika ada konsekuensinya, aku akan menanggungnya. Sangguan Bowen berkata dengan tegas dan otentik. Oke, sekarang. Dokter menanggapi ketika mendengar kata-kata itu,
lalu berbalik dan mengatakan sesuatu kepada perawat di belakangnya. Perawat itu keluar setelah mendengar kata-kata itu. Tidak lama kemudian, perawat datang mendorong obat untuk disuntikkan, dan dokter ingin melakukan tindakan. Jadi semua orang menyingkir dengan cara yang sangat masuk akal. Setelah tindakan singkat, akhirnya dokter menyuntikkan obat. Setelah beberapa menit, Sangguan Yunlai akhirnya membuka matanya perlahan. Semua orang akan berteriak, tetapi dihentikan oleh gerakan berhenti Sangguan Bowen. "Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang?" Sangguan Bowen berjalan mendekat, menatap Sangguan Yunlai, dan bertanya dengan hati-hati. Dia takut jika suaranya lebih keras, Sangguan Yunlai akan ketakutan hingga pingsan lagi. Bab 827. Cucuku, cucu Bolinku, mengapa kamu pergi seperti ini? Kamu mati sangat parah, sangat parah. Pria berkepala putih memberikan pria berambut hitam, dan pria berkepala putih memberikan pria berambut hitam. Sangguan Yunlai terbangun, dan kata pembukanya masih sama, kata-katanya penuh kesedihan. "Kakek, jangan memikirkan hal-hal ini adalah kesimpulan yang sudah pasti, kamu tidak dapat merusak tubuhmu." Setelah mendengar kata-kata itu, Sangguan Bo buru-buru membujuknya. Hahaha. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia mengambil nafas cepat lagi, tapi kali ini suara nafas lebih lama dari beberapa kali sebelumnya. Namun percuma, Sangguan Yunlai akhirnya jatuh dan pingsan total. "Apa yang terjadi? Bukankah maksudmu menyuntikkan kardiotonik? Apakah kamu akan melakukannya? Apakah kamu ingin membunuh kakekku?" Sangguan Bolin benar-benar kesal, meraih kerah bajunya dan meraung. "Tuan Sangguan, semua kecelakaan adalah kecelakaan. Saya masih meremehkan tingkat kelelahan fisik dan mental patriark tua. Jumlah obatnya tidak cukup. Saya akan segera meningkatkan dosisnya, segera." Dokter panik ketika dia mendengar ini. "Kali ini, jika tidak berhasil, aku akan meminta seseorang menyeretnya keluar dan memotongnya dan memberikannya kepada anjing." Sangguan Bowen meraung. Dokter mendengarnya dan terus mengoperasi. Kali ini, dosisnya harus ditingkatkan, jika tidak, dia akan benar-benar diumpankan ke anjing. Kali ini, jarum suntik di tangan dokter semuanya satu ukuran lebih besar, terlihat sangat kuat. Dokter melakukan operasi brutal lagi. Kali ini, setelah suntikan obat, Sangguan Yunlai harus melakukannya, matanya kabur, dan dia perlahan membukanya. "Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang?" Sangguan Bolin menjaga nadanya sepelan mungkin, lalu bertanya. "Cucu Bowen, di mana Bolin? Di mana Bolin?" Sangguan Yunlai berkata dengan lemah. "Dia." Setelah mendengar kata-kata itu, Sangguan Bo tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Jika Sangguan Bolin mati, kakeknya akan pingsan lagi dalam beberapa menit. "Dia sudah mati, kan? Katakan padaku, apakah dia sudah mati?" "Dia ditusuk lebih dari 400 kali, dan dia mati. Dia bukan manusia, dan dia mati tanpa tubuh yang utuh, kan?" Sangguan Yunlai berkata dengan mata kosong. "Kakek, kamu tidak bisa dibangkitkan setelah kematian. Kita harus berpikir untuk membalaskan dendamnya. Kakek, kamu tidak bisa melakukan ini jika kamu ingin membalas dendam. Kamu harus kuat. Kamu adalah tulang punggung keluarga kami. Kamu tidak boleh jatuh." Sangguan Bowen buru-buru membujuknya. "Ya, balas dendam, ya. Ya, aku tidak bisa jatuh. Aku benar-benar tidak bisa jatuh. Aku ingin orang yang membunuh cucuku tidak pernah pulih. Cucuku hanya bermain dengan seorang wanita dan membunuh paria. Perlakukan dia seperti ini, aku ingin kalian semua mati, mati." Sangguan Yunlai tiba-tiba meraung. "Kakek, jangan bersemangat, kamu tidak boleh bersemangat, kamu tidak boleh bersemangat saat ini." Sangguan Bowen berkata lagi, "Aku baik-baik saja, ambilkan aku telepon, aku ingin berbicara dengan si Cheng." Sangguan Yun datang untuk menopang tubuhnya, dan mendengarnya ke Sangguan Bo. "Kakek, sebaiknya istirahat dulu, keadaanmu saat ini benar-benar buruk." Sangguan Bowen terus membujuk. "Aku menyuruhmu pergi, aku tidak bisa mati sekarang, segera pergi, apakah karena kamu tidak mendengarkanku?" Sangguan Yunlai berkata dengan marah. "Ayo, ambil ponsel kakek, sekarang juga." Sangguan Bowen tidak punya pilihan selain berteriak. Para pelayan itu mendengar kata-kata itu dan hanya bisa mengikuti. Tidak lama kemudian, ponsel Sangguan Yunlai diambil dan diserahkan ke Sangguan Bowen. "Kakek, apakah kamu yakin
apakah kamu benar-benar ingin menelepon ke kota barat? Apakah kamu ingin santai dulu? Kurasa ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Sangguan Bowen masih sangat khawatir pemuatan kakeknya saat ini pasti sangat buruk. Tidak, aku tidak bisa mati. Sikap Sangguan Yunlai keras dan otentik. Sangguan Bowen tidak punya pilihan selain menyerahkan telepon. Sangguan Yunlai menelepon telepon anjing gila dan memutarnya. Setelah beberapa saat, terdengar suara panggilan dari ujung telepon yang lain. Tuan Sangguan, saya telah mendengar tentang urusan keluarga Anda. Saya sangat bersimpati dengan pengalaman Anda, dan saya meminta Anda untuk menyampaikan belasungkawa Anda. Di ujung lain telepon, Mad Dog langsung ke intinya. Anjing gila, aku tidak ingin mendengarmu berbicara omong kosong. Aku hanya bertanya kapan kamu melakukannya sekarang, kapan kamu bisa membunuh Long Zaitian ini. Aku ingin membunuh Long Zaitian ini. Aku ingin membunuhnya di depan wajahnya. Bunuh seluruh keluarga, biarkan dia merasakan perasaan kehilangan orang yang dicintai. Sangguan Yun datang untuk menggertakkan giginya. Tuan Sangguan, saya memahami perasaan Anda dengan sangat baik sekarang, tetapi waktunya belum matang, dan saya belum bisa melakukannya. Di ujung lain telepon, Mad Dog berbicara perlahan. Mengapa waktunya belum matang? Kapan waktunya matang? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menghubungi kota Tianan? Bukankah kamu mengatakan bahwa selama kita bekerja sama dengan tulus, Dongcheng dan Beicheng tidak akan menjadi lawan kita sama sekali? Tunggu sampai kapan? Sangguan Yunlai berkata dengan marah. Tuan Sangguan, saya memahami suasana hati Anda saat ini dengan sangat baik, tetapi Anda sangat bersemangat sehingga Anda tidak dapat menyelesaikan masalah. Dongcheng dan Beicheng bersatu, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Sekarang ada Long Zaitian tak terlihat lainnya. Jika kita bertindak gegabah, kita akan sangat menderita. Nada Mad Dog dingin dan otentik. Long Zaitian hanya sia-sia, hanya sia-sia. Satu-satunya yang kuat adalah Dongcheng dan Beicheng. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan? Cucu saya sudah meninggal, dan kamu meminta saya untuk menunggu waktu. Bagaimana saya bisa menunggu? Saya tidak sabar untuk merobek Long Zaitian ini. Saya ingin membunuh Long Zaitian. Sangguan Yunlai terus mengaum. Itu urusan Anda. Tuan Sangguan, mereka yang mencapai hal-hal besar harus tenang. Anda telah menjalani sebagian besar hidup Anda. Bagaimana Anda bisa begitu impulsif ketika menyentuh cucu Anda? Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Mengapa kita berpikir dalam jangka panjang? Anjing gila berkata dengan tenang. Anjing gila, kamu. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tuan Sangguan, ketika waktunya tepat, saya akan memberi tahu Anda. Sekarang ada masalah dengan kota Tianan. Ketika masalah dengan kota Tianan diselesaikan, kami akan segera melakukannya. Pada saat itu, Tuan Sangguan ingin balas dendam apapun akan berhasil. Anjing gila terus berbicara dengan tenang. Oke, ayo lakukan ini dulu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi padamu. Aku masih punya beberapa hal untuk ditangani di sini. Saat anjing gila mengatakan ini, dia hanya mengarang alasan. Aku ingin tahu apa yang terjadi di kota Tianan. Bukankah mereka menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa kota timur dan kota utara telah diselesaikan? Sangguan Yunlai menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Dia mencoba menenangkan dirinya, berusaha untuk tidak terlalu bersemangat. Bab 828. Aku tidak akan mengganggumu tentang urusan kota Tianan. Jaga kesehatanmu dan berdamai dengan kesedihanmu. Selamat tinggal. Anjing gila juga sangat gesit. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Setelah menutup telepon, anjing gila sedikit tertekan, dan dia menghela nafas panjang. Sesuatu terjadi di kota Tianan. Apa yang terjadi? Sudahkah Anda menyelidikinya dengan jelas? Anjing gila mengerutkan kening dan bertanya pada adik laki-laki di sampingnya. Dia sudah tahu tentang kecelakaan di kota Tianan, itu diberitahukan oleh keluarga Yao. Tetapi keluarga Yao tidak menjelaskan apa yang terjadi, mereka hanya mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi dan mereka tidak dapat mengikuti rencana untuk saat ini. Penyelidikan sudah jelas. Kudengar Yao Sudong, Yao Xincheng, Yao Haifeng, anggota inti keluarga Yao semuanya terluka parah sekarang. Adik laki-laki mendengar kata-kata itu dan menjawab. Mengapa ini terjadi? Dan siapa yang melakukannya? Anjing gila mendengar kata-kata itu dan bertanya. Menurut penyelidikan,
Itu adalah anggota keluarga Dongfang. Tapi siapa dia, saya tidak tahu. Adik laki-laki melanjutkan. Persetan dengan ibumu, keluarga Dongfang memang kuat di Jalan Putih, tetapi keluarga Yao memiliki keputusan akhir di bawah tanah kota Tianan. Jika keluarga Dongfang memiliki kekuatan untuk merusak anggota inti keluarga Yao, keluarga Dongfang akan segera mendominasi Tianan. Anjing gila mendengar kata-kata itu dan memarahi. Ini, aku juga merasa aneh. Tapi sekarang keluarga Yao sengaja memblokir berita itu, orang-orang kita tidak bisa mengetahui apa-apa. Ngomong-ngomong, masih ada berita dari pihak kita. Berita apa? Anjing gila bertanya. Orang yang bos minta kami perhatikan muncul di kota Tianan beberapa hari yang lalu, bersama dengan keluarga Dongfang. Kata sang adik lagi. Long Zaitian. Long Zaitian lagi. Mungkinkah Long Zaitian melakukan kerusakan berat pada anggota inti keluarga Yao? Ketika anjing gila mendengar ini, dia terkejut dan menebak. Pada saat ini, dia memikirkan kekuatan menakutkan Long Zaitian lagi, dan tidak bisa menahan sedikit gemetar. Di antara banyak master yang dia lihat, Long Zaitian adalah kekuatan yang paling menakutkan. Long Zaitian muncul di kota Tianan dan bercampur dengan anggota keluarga Dongfang. Kemungkinan besar orang yang melukai para keluarga Yao adalah Long Zaitian. Saya tidak yakin tentang ini. Menurut informasi kami, pada hari kecelakaan keluarga Yao terjadi, Bandara Kota Tianan untuk sementara memasuki peringatan darurat tingkat pertama sementara. Kota Tianan mengirim ribuan pasukan polisi, dan bahkan mengirim beberapa pasukan bersenjata helikopter. Polisi memasuki lokasi setelah itu. Bandara Kota Tianan segera dibersihkan, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di belakang bandara. Lalu datanglah berita bahwa inti keluarga Yao rusak parah. Sang adik dengan sabar menjelaskan kepada Mad Dog. Kamu semua sampah, kamu bahkan tidak bisa mengetahuinya, sampah, keluar dari sini. Anjing gila itu menggeram ketika dia mendengar ini. Mendengar kata-kata ini, adik laki-laki itu segera mundur, anjing gila itu bukan orang baik dan baik. Jadi penting untuk menyelinap pergi sebelum dia menjadi gila. Di sanatorium senior keluarga Sangguan, Sangguan Yunlai membuang teleponnya, tampak hancur. Pada saat ini, semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jika mereka berbicara sedikit lagi, Sangguan Yunlai mungkin akan pingsan segera sesudahnya. Meskipun Sangguan Yunlai bersikap konyol sekarang, bagaimanapun juga dia dalam keadaan sadar. Tidak ada yang berbicara, dan pemandangan itu sangat sunyi. Pada saat itulah terdengar langkah kaki tergesa-gesa di luar, dan pengurus rumah tangga Sangguan bergegas masuk. Tetapi yang dia lihat hanyalah berdiri dan tidak berbicara, sekarang sangat sunyi, jadi dia tertegun sejenak. Nah, Patriark tua, ada panggilan masuk. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan lembut. Sangguan Bo hanya mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata. Telepon siapa? Jam berapa sekarang? Apakah kamu masih menelepon? Aku tidak tahu siapa itu. Ini panggilan orang asing. Haruskah aku menjawabnya atau tidak? Pengurus rumah tangga tua memandang Sangguan Bowen dan bertanya. Jika kamu tidak menjawab, biarkan dia pergi. Sangguan Bowen sangat bersih dan lugas. Baiklah. Mendengar ini, kepala pelayan berkata dengan tenang. Hanya pada saat ini, Sangguan Yun datang untuk berbicara. Bawa. Apa? Pengurus rumah tangga membeku sesaat. Aku memintamu untuk membawanya, tidakkah kamu dengar? Aku ingin menjawab telepon. Kata Sangguan Yun. Menjawabnya. Kepala pelayan tua memandang Sangguan Bowen dan bertanya ragu-ragu. Kakek ingin mengambilnya, lalu mengambilnya dan bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Sangguan Bowen berkata dengan tidak sabar. Tuan tua, ambillah. Pengurus rumah tangga tua berjalan mendekat. Sangguan Yun datang untuk menjawab telepon, melihat nomor telepon di layar, itu memang nomor telepon yang tidak dikenal. Setelah melihatnya sebentar, dia menjawab telepon. Halo, siapa itu? Sangguan Yunlai bertanya. Tuan Sangguan, saya seorang kenalan lama, Long Zaitian. Di ujung lain telepon, suara Long Zaitian terdengar. Itu kamu. Wajah Sangguan Yunlai tiba-tiba menjadi ganas, dan dia menggertakkan giginya. Bagaimana, Tuan Sangguan, bagaimana perasaan Anda tentang orang mati di rumah? Long Zaitian berkata dengan sembrono. Long Zaitian, kamu menyakiti cucuku, kamu akan mati. Sangguan Yunlai berkata dengan gigi terkatup. Kakek, berhenti berbicara omong kosong dengannya. Ketika Sangguan Bowen mendengar nama Long Zaitian,
dia langsung tahu siapa yang menelepon, jadi dia berkata dengan cepat. Cucumu seharusnya sudah mati, mengapa aku membunuh cucumu? Di ujung lain telepon, Long Zaitian tersenyum ringan. Bagaimana kehidupan bajingan itu dibandingkan dengan kehidupan cucu saya? Cucu saya hanya bermain dengan seorang wanita, atau wanita kotor yang sedang hamil. Dia baru saja membunuh pelacur itu dan suaminya, Anda akan memaksa cucu saya mati. Long Zaitian, kamu akan mati dengan buruk. Sangguan Yunlai mengutuk keras. Kalau begitu biarkan aku mati dengan buruk. Aku ingat kamu masih punya cucu. Aku akan mati dengan buruk. Aku sedang memikirkan apakah akan mengirim cucumu yang lain untuk menemui Buddha. Long Zaitian berkata dengan senyum ringan saat mendengar kata-kata itu. Orang kaya dan tidak baik berpikir bahwa hidup orang lain bukanlah hidup mereka, dan hidup orang yang tidak tersentuh bukanlah hidup mereka. Namun, mana di dunia ini yang paria dan mana yang bukan paria? Semua orang dilahirkan sama, hanya karena kodrat yang diperoleh. Ada perbedaan status di antara orang-orang. Perbedaan status, tetapi bukan perbedaan dalam hidup. Hidup tidak ada perbedaan, hidup itu sama. Tapi dari mulut Sangguan Yunlai, Long Zaitian bersentuhan dengan nilai dan pandangan hidup yang sangat terdistorsi. Long Zaitian, jika kamu berani menyentuh cucuku, bahkan jika aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sangguan Yunlai meratap. Kamu tidak akan membiarkanku pergi meskipun kamu hantu. Lalu aku akan menjadikanmu hantu. Kehidupan keluarga sangguanmu adalah kehidupan manusia, tetapi kehidupan keluarga orang lain bukanlah kehidupan manusia. Long Zaitian merasa sedikit lucu, dan nadanya dingin dan asli. Bagaimana kehidupan seorang paria bisa dibandingkan dengan kehidupan cucu saya? Cucu saya hanya bermain dengan perempuan jalang, dan Anda memperlakukannya seperti ini. Anda akan mati dengan buruk, buruk. Sangguan Yunlai terus mengaum, suaranya sangat keras. Tuan Sangguan, pikiran Anda sangat tidak sehat. Saya sangat tidak menyukainya. Saya pikir pikiran Anda sangat tidak sehat karena saya tidak cukup membunuh anggota keluarga Sangguan. Dalam hal ini, saya memutuskan untuk membunuh sampai pikiran saya sehat. Bab 829. Long Zaitian, apakah kamu berani? Sangguan Yunlai meraung menusuk hati. Berani? Tunggu dan lihat saja. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu mengapa aku meneleponmu? Di ujung telepon, Long Zaitian bertanya lagi. Aku meneleponmu hanya untuk memberitahumu sesuatu. Aku pikir kamu harus benar-benar ingin tahu bagaimana Sangguan Bolin meninggal. Izinkan aku memberitahumu sekarang. Sangguan Bolin dibunuh oleh bajingan yang dianiaya saat itu. Anak berusia 15 tahun menikam Sangguan Bolin lebih dari 400 kali, darah terlihat di setiap pisau, tetapi tidak ada yang fatal. Bocah itu tidak tahu di mana dia belajar beberapa hal seperti tinju dan tendangan, jadi dia menusuk lebih dari 400 kali, setiap kali menghindari bagian vital. Setelah lebih dari 400 tusukan, Sangguan Bolin masih marah. Melihat dirinya berdarah terus-menerus, darah mengering naik, dan kemudian secara bertahap mati. Dalam proses kematiannya, dia terus memohon belas kasihan, terus mengatakan bahwa kakeknya adalah Sangguan Yunlai. Terus mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Sangguan, terus mengatakan bahwa dia dapat memberikan banyak uang, dan memohon kami untuk melepaskannya. Tetapi tidak ada gunanya. Apakah Anda tahu apa hidup lebih baik daripada kematian? Ini adalah hidup yang lebih buruk daripada kematian. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Mendengarkan kata-kata ini, tangan Sangguan Yunlai terus bergetar, pertama tangannya gemetar, lalu tubuhnya bergetar, dan bibirnya bergetar. Dia bisa membayangkan adegan yang dikatakan Long Zaitian, dan lambat laun, napasnya menjadi sangat pendek, kulitnya menjadi tidak normal, dan dia menjadi sedikit mati rasa. Tunggu sampai Long Zaitian selesai berbicara. Engah. Sangguan Yunlai memuntahkan seteguk darah tua, dan ponsel di tangannya jatuh ke tanah, kepalanya terpelintir, dan dia jatuh ke tempat tidur. Kakek, kakek, patriark tua, Tuan, Tuan, ada apa denganmu? Dokter, dokter, cepatlah. Situasi ini menyebabkan kekacauan di bangsal, dan dokter bergegas masuk dengan cepat. Mendengar suara-suara kacau dari ujung telepon, Long Zaitian menutup telepon dengan puas. Dia berbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi kakinya. Dia melemparkan telepon ke tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Pada saat itulah Gu Qinglian datang dari kamar mandi. Pada saat ini, Gu Qinglian membungkus tubuhnya dengan handuk.
Area salju yang luas terlihat di antara leher, dan sepasang kaki panjang seputih salju terlihat, yang terlihat sangat menarik. Suamiku, siapa yang kamu telepon? Ketika Gu Qinglian sedang mandi, dia mendengar Long Zaitian berbicara. Pada saat ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala tua dari keluarga Sangguan. Long Zaitian tidak menghindar darinya, katanya dengan tenang. Dia bangun dari tempat tidur, berjalan di belakang Gu Qinglian, melepaskan handuk dari kepala Gu Qinglian, dan membantu Gu Qinglian mengeringkan rambutnya. Apa yang harus kamu katakan kepada keluarga Sangguan? Mendengar ini, Gu Qinglian bertanya dengan heran. Mereka mungkin ingin tahu bagaimana Sangguan Bolin meninggal, jadi saya membuat panggilan khusus dan menggambarkan adegan itu kepada mereka. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Apakah ini benar-benar bagus? Akankah keluarga Sangguan melompati tembok karena ini? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia sedikit khawatir. Jika anjing sedang terburu-buru untuk melompati tembok, maka anjing tersebut sedang terburu-buru untuk melompati tembok. Jika anjing itu melompati tembok, dia tetap seekor anjing. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Long Zaitian sama sekali tidak menganggap serius keluarga Sangguan, tetapi keluarga Sangguan ini cukup menjijikkan. Pokoknya, kamu sendiri harus berhati-hati. Keluarga sebesar keluarga Sangguan mungkin punya banyak cara untuk berurusan denganmu. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, bukan tanpa khawatir. Keluarga Wang juga merupakan keluarga yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan saya? Sebagian besar keluarga seperti keluarga Sangguan kaya dan tidak baik. Dengan sedikit uang, mereka lupa bahwa mereka juga manusia. Saya pikir saya harus menjernihkan suasana ini. Perkembangan yang stabil dari tahun-tahun ini telah membuat mereka lupa siapa yang menciptakan lingkungan yang damai bagi mereka. Jika tidak ada, tak tersentuh, di mata mereka yang bergegas ke garis depan, apa mereka sekarang? Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Itu benar, mereka tidak pernah memperlakukan orang sebagai manusia. Dia mengira mereka adalah manusia, dan mereka adalah orang yang mulia. Mereka tidak pernah menganggap serius kehidupan orang lain. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia juga sangat emosional. Jadi, mereka pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Long Zaitian sampai pada kesimpulannya, dan saat dia berbicara, dia mengeringkan rambut Gu Qinglian. Setelah mengeringkan rambutnya, dia membantu Gu Qinglian menyisir rambutnya dengan baik. Suamiku, aku menemukan bahwa kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Melihat dirinya dan Long Zaitian di cermin, Gu Qinglian berkata dengan emosi. Bukankah selalu seperti ini? Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Sayang, apa menurutmu aku cantik? Gu Qinglian tiba-tiba bertanya. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengatakan bahwa saya adalah kodok yang memakan daging angsa. Jika Anda tidak cantik, tidak akan ada begitu banyak pria di kota Linjiang yang akan membenci saya. Saya benar-benar stres. Long Zaitian menghela nafas, sedikit lelah. Licin. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Namun dalam hatinya dia merasa tersanjung. Wanita selalu tahu bahwa kekasihnya berpikir mereka terlihat baik, tetapi mereka akan tetap bertanya apakah mereka terlihat baik atau tidak. Tujuannya bukan untuk memastikan cantik atau tidaknya, tapi untuk mendapatkan rasa kepuasan. Suatu malam berlalu dengan sangat cepat, Long Zaitian menyelesaikan tugas hariannya dan pergi ke grup Longteng. Di pagi hari, Long Zaitian tinggal di grup Longteng untuk membimbing Qin Xiaomeng berlatih seni bela diri yang baru dipelajari. Setelah makan siang, dia beristirahat sebentar, dan sekitar pukul 12:30, dia pergi. Tentu saja, sebelum pergi, dia berbicara dengan Qin Xiaomeng, lagi pula, dia dibayar 100.000 yuan sebulan. Qin Xiaomeng mendesak Long Zaitian untuk mengikutinya, tetapi Long Zaitian menolak. Tentu saja, Qin Xiaomeng bukanlah tipe orang yang melepaskan begitu saja saat ditolak. Untuk mencegah Qin Xiaomeng mengganggunya, Long Zaitian hanya bisa menunjukkan tangannya dan melakukan beberapa trik pada Qin Xiaomeng, membuatnya tidak bisa bergerak untuk waktu yang singkat. Sama seperti itu, Qin Xiaomeng tidak bisa bergerak karena suatu alasan, dan tubuhnya terasa sakit dan mati rasa. Setelah 15 menit berlalu, seperti yang dikatakan Long Zaitian, dia memang bisa bergerak. Ini membuat Qin Xiaomeng menyebut dirinya seorang ahli, dan merasa bahwa Long Zaitian telah menggunakan akupuntur. Tetapi hanya Long Zaitian yang tahu apakah itu akupuntur atau bukan.
Sekitar pukul 2, mobil Long Zaitian muncul di depan Aula Seni Bela Diri Tiandao. Untuk kedatangan Long Zaitian, Lei Hu sudah mengaturnya. Long Zaitian ada di dalam mobil, tetapi dia dijemput oleh beberapa adik laki-laki. Tepat setelah memasuki pintu, Lei Hu keluar untuk menyambutnya. Tuan Long, Anda datang tepat waktu. Lei Hu berkata ketika dia melihat Long Zaitian, dan melihat waktu, tepat pukul 2. Yah, di mana mereka? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menjawab, lalu bertanya. Bab 830. Mereka sudah ada di sana, dan beberapa dari mereka adalah kenalan lama. Setelah berdiskusi dengan Fang Sengtian, saya memutuskan bahwa kami masing-masing akan mengirim 5 orang. Di pihak saya, Tuan Long pada dasarnya mengenal satu sama lain, dan bahkan telah berperang melawan Tuan Long. Orang-orang di Beicheng belum melihat keahlian Tuan Long, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan diyakinkan, Tuan Long. Anda mungkin harus menanggungnya ketika saatnya tiba. Lei Hu berkata pada Long Zaitian sambil berjalan ke dalam. Baiklah, orang yang cakap tidak harus diyakinkan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Shaoling telah bertemu Tuan. Pada saat ini, Jiang Shaoling muncul, dan dia sedikit membungkuk pada Long Zaitian, sangat hormat dan otentik. Yah, ayo masuk bersama. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan ringan. Terima kasih Tuan. Jiang Shaoling menjawab, dan saat dia berbicara, dia mengikuti Long Zaitian dan berjalan ke kedalaman Aula Seni Bela Diri. Di kedalaman Aula Seni Bela Diri Tiandao, terdapat tempat yang sangat luas. Di kedua sisi arena, masing-masing ada 5 orang yang duduk. Semuanya mengenakan pakaian olahraga, tetapi warna pakaian olahraga di kedua sisi berbeda. Yang berbaju latihan putih dari Lei Hu, dan yang berbaju hitam tentu saja dari Beicheng. Tidak lama kemudian, ada langkah kaki di luar, dan setelah beberapa saat, pintu stadion didorong terbuka. Ada 2 pelayan yang mendorong pintu tersebut, para pelayan memberi isyarat mengundang, dan pemimpinnya adalah Long Zaitian. Long Zaitian masuk dengan langkah besar. Melihat ini, Gao badan yang lainnya segera berdiri, membungkuk sedikit, dan menyambut Long Zaitian. Tetapi 5 orang lainnya yang mengenakan seragam olahraga hitam acuh tak acuh. Mereka baru saja mendengar Fang Sengtian mengatakan bahwa Long Zaitian sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengalaminya. Semuanya, saya memberitahu Anda tentang Tuan Long. Saudara-saudara saya di Dongcheng pada dasarnya mengenal Tuan Long, dan saudara-saudara di Beicheng mungkin belum sering bertemu dengan Tuan Long. Lei Hu masuk dan berkata dengan suara kasar. Temui Tuan Long. Temui Tuan Long. Temui Tuan Long. Titik titik titik. Para master Dongcheng dengan seragam latihan putih berteriak satu demi satu. Long Zaitian hanya mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Sebaliknya, para penguasa kota utara ini, tentu saja, duduk dengan mantap saat ini, dengan hampir semua ekspresi sedingin es di wajah mereka. Tuan Long, izinkan saya memperkenalkan Anda. Orang-orang di kota timur saya pada dasarnya diajari oleh Tuan Long. Di antara 5 orang ini, seharusnya Anda mengenal beberapa wajah ini. Ini tangan kanan saya Gao Ba, dan ini adalah pria kulit hitam. Serigala, ini Tuan Sui. Tuan Sui dulu adalah teman saya, dan saya memiliki hubungan dekat dengannya. Tetapi saya mendengar bahwa saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan nasihat dari Tuan Long, jadi saya mengajukan diri. Juga, ini Chen Ying, saya Hong Daokou yang baru dipromosikan di ring tinju telah memenangkan 17 kemenangan berturut-turut. Ini Kisan, teman baik saya, dan kekuatannya juga sangat bagus. Lei Hu berdiri dan memberikan pengantar singkat kepada orang-orang di Dongcheng. Setelah diperkenalkan, semua orang di Dongcheng mengangguk ke Long Zaitian, menunjukkan rasa hormat yang besar. Tuan Long, saudara Lei Hu telah mengundangnya beberapa kali untuk menjadi pendukungnya, tetapi saya selalu menolak. Tetapi saya mendengar bahwa saya bisa mendapatkan nasihat dari Tuan Long kali ini. Di bawah paksaannya, saya hanya dapat bergabung dengan Dongcheng. Saat ini, Sui Sansheng berbicara. Long Zaitian masih sangat terkesan dengan Sui Sansheng ini. Dalam kompetisi asli dengan Beicheng, Sui Sansheng adalah yang terkuat di kubu Harimau Petir dan memainkan peran besar. Meskipun sedikit lebih tua, terima kasih atas kebaikan Anda. Long Zaitian menangkupkan tangannya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Tuan Long menyanjung saya terlalu banyak dengan mengatakan itu.
Dibandingkan dengan Tuan Long, saya, Sui Sansheng, seperti bulan yang cerah dan kunang-kunang. Jika saya bisa mendapatkan bimbingan Tuan Long, saya akan sangat beruntung. Beraninya saya mengatakan itu adalah kain wol pujian. Sui Sansheng berkata dengan panik, Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kakak Bei Cheng, ini Tuan Long yang akan memberi kami instruksi pelatihan selanjutnya, tolong perkenalkan dirimu juga. Lei Hu memandang ke arah Bei Cheng dengan nada tenang dan otentik. Gao Yunting dari Kota Utara. Gao Yunyi, Kota Utara. Kedua orang yang berbicara bertubuh pendek dan berkulit agak gelap. Secara penampilan, keduanya agak mirip, dan nama mereka sangat mirip, mereka pasti sepasang saudara. Apakah kalian bersaudara? Long Zaitian mengangguk, lalu berkata. Ya. Gao Yunting menjawab, dia hanya mengucapkan satu kata, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Huodu, Kota Utara. Orang yang berbicara adalah seorang anak laki-laki, 17 atau 18 tahun, dengan wajah yang tidak dewasa dan penampilan yang agak halus, dengan senyuman di wajahnya saat ini. Tapi melihat seringai anak laki-laki itu, dia ditusuk oleh Gao Yunyi dalam sekejap, dan anak laki-laki itu bereaksi, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Tapi bagaimanapun, itu hanya pura-pura, dan wajahnya dingin dan memalukan. Ke Zenglong, Kota Utara. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya, dia memiliki sosok yang kuat. Wajah tegas, dan mata yang tajam, setelah dia mengumumkan namanya, dia tidak berbicara. Long Zaitian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Awan malam di Kota Utara. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berusia 50-an, dia memiliki janggut hitam, dia mengelus janggutnya dengan ekspresi dingin di matanya. Saya Long Zaitian. Bulan depan, saya akan mengajari Anda sesuatu sehingga Anda memiliki kemampuan untuk menantang master manapun di kota Tianan. Long Zaitian memandang semua orang dengan nada serius. Ada banyak master di kota Tianan, dan ada juga banyak master top. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan menang melawan master top mereka. Pelatihan seni bela diri adalah proses pemahaman bertahap dan bertahap. Tuan Long membual bahwa dalam sebulan kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan tuan manapun di kota Tianan. Lelaki tua itu berpikir itu tidak mungkin. Ye Yunyi mengelus janggut hitamnya, berbicara dengan tenang. Semua orang di sini adalah master di kota Linjiang. Di mata saya, mereka tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Kita semua tahu bahwa lebih mudah bagi seorang siswa untuk menaikkan nilainya dari 20 menjadi 60 daripada dari 90-95 poin. Oleh karena itu, menurutku bukan masalah besar untuk meningkatkan kekuatanmu menjadi 60 poin dalam sebulan. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Hah? Maksudmu, kekuatan kita hanya 20 poin. Gao Yunyi mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan dingin. Tentu saja, jika kekuatanmu hanya 10 poin, aku bisa meningkatkan kekuatanmu menjadi 60 poin dalam sebulan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Siapa yang tidak tahu? Kami memang mendengar tentang reputasimu dari Bos Fang sebelumnya, tetapi ketenaran adalah milik reputasi. Jika kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu, kualifikasi apa yang harus kamu ajarkan kepada kami? Gao Yunting yang berbicara, nadanya dingin dan asli. Mendengar kata-kata ini, Huodu yang duduk di sebelah Gao Yunyi terus menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Ke Zenglong, kamu ada di sana saat kami mengalahkanmu terakhir kali. Saat itu, kami bisa mengalahkan kalian semua berkat bimbingan Tuan Long. Kamu berdiri dan angkat bicara, apakah Tuan Long memenuhi syarat atau tidak? Saat ini, Gao Ba berdiri dan berbicara. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.